kepada saudara kuasa hukum saudara Joko Widodo, tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah saudara Jokowi asli. Hal itu sudah bagian dari perjuangan, ya Bang ya, bagian dari perjuangan dan resiko yang sudah dikalkulasi. Kalau kita mengungkapkan kebenaran ilmiah, pasti banyak pihak-pihak yang tidak terima, ya Bang ya. Kalau ini adalah ijazah yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo yang menjadi presiden 2014 sampai 2024, maka ini palsu. Presiden Prabowo Subianto menyinggung isu ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan. Pernyataannya itu dilontarkan di hadapan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putra Jokowi. Masalah ijazah dipersoalkan, nanti ijazah saya ditanya-tanya, kata Prabowo saat memberikan arahan dalam sidang Kabinet Paripurna di kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 5 Mei 2025. Selain itu, Prabowo juga membantah keras anggapan yang menyebut dirinya sebagai presiden boneka yang dikendalikan oleh Jokowi. Ia menepis rumor yang menyatakan dirinya selalu dikontrol oleh Jokowi. Saya dibilang presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar, ungkapnya. Prabowo mengatakan, dirinya dekat dengan semua mantan Presiden RI karena sering konsultasi. Tidak hanya Jokowi, tetapi juga Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri. Konsultasi, minta pendapat, minta saran, beliau 10 tahun berkuasa. Saya minta menghadap beliau, enggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah, kata Presiden. Bahkan ia berkelakar, jika memungkinkan, dirinya pun ingin menghadap Presiden keempat Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Namun, keinginan itu mustahil dilakukan, karena Gus Dur telah wafat pada 30 Desember 2009. Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa, ujar Presiden berkelakar. Presiden memimpin jalannya sidang kabinet di kantor Presiden pada Senin sore dengan didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hampir seluruh menteri dari Kabinet Merah Putih serta para kepala badan turut hadir dalam sidang tersebut. Sidang Kabinet Paripurna kali ini menjadi yang ketiga diselenggarakan sepanjang tahun 2025. Sebelumnya, sidang Kabinet Paripurna juga pernah digelar pada 21 Maret lalu, dengan agenda membahas kesiapan pemerintah menjelang perayaan Idul Fitri 1446 Haji. Adapun isu mengenai keaslian ijazah Jokowi masih terus bergulir. Teranyar, Ketua Umum Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan, JPKP, Maret Samuel Suekan, melaporkan Rai Suryo dan beberapa pihak lainnya ke Polres Metro Bekasi Kota pada Senin, 5 Mei 2025. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana ujaran kebencian dan penyebaran informasi palsu terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam laporan yang terdaftar dengan nomor LP B976V 2025 SPKT Satreskrim Restro BKS Kota Polda Metro Jaya, Maret Samuel menilai tuduhan tersebut sebagai bentuk penghasutan publik yang dapat memecah belah masyarakat dan mencemarkan nama baik kepala negara. JPKP prihatin dan kecewa atas fitnah keji yang berhasil memframing secara luas dan terus meyakinkan publik bahwa Pak Jokowi selama ini memiliki ijazah palsu yang sudah digunakan dalam kelengkapan berkas untuk menduduki jabatan strategis di pemerintahan, bahkan sampai tingkat presiden, ujar Maret dalam keterangan tertulis, Senin, 5 Mei 2025. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Rai Suryo, menyatakan bakal mengikuti proses hukum setelah dilaporkan mantan Presiden, Joko Widodo. Jokowi melaporkan Rai Suryo ke polisi karena menuduh ijazah mantan Gubernur Jakarta itu palsu. Biarkan berproses dulu dan saya akan menunggu saja, ujar Rai. Selain Rai Suryo, Jokowi juga melaporkan 4 orang lain mengenai tudingan ijazah palsu tersebut. Mereka berinisial RS, S, T, dan K. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan telah melaporkan 5 orang tersebut atas dugaan fitnah dan pencemaran nama menggunakan media elektronik. Sehingga laporan yang dibuat salah satunya menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Saat ini, penyidik Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan atas laporan tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Jokowi. Jokowi menyatakan kehadirannya di Polda Metro Jaya sebagai bentuk keseriusan menanggapi tudingan ijazah palsu yang telah lama beredar. Ini sebenarnya masalah ringan, tapi perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang, kata Jokowi pada Rabu siang.
Jokowi mengatakan pelaporan itu baru dilakukan karena sebelumnya dia masih menjabat sebagai presiden. Dulu saya pikir sudah selesai. Tapi karena masih berlarut-larut, lebih baik dibawa ke jalur hukum, ujar dia.